Sejumlah rumah pejabat di Indonesia habis dirusak dan dijarah massa pada Sabtu 31 Agustus. Kekesalan massa itu bukan tanpa sebab, melainkan bom waktu yang kemudian meledak setelah sekian lama dipendam. Bukan hanya menyerang pejabat lewat media sosial, massa juga kini turun ke jalan hingga menggeruduk rumah para pejabat. Marah warga bukan tanpa sebab. Kemarahan itu dipicu dari kemuakan masyarakat akan pengadaan tunjangan rumah untuk DPR RI senilai 50 juta rupiah per bulannya. Terlebih tunjangan itu ternyata sudah diberikan selama 10 bulan terakhir tanpa diketahui masyarakat. Hal ini kemudian memicu gejolak masyarakat yang kesal dengan kinerja DPR RI yang minim menyejahterakan masyarakat namun hidup bergelimang harta. Ditambah ketika dikritik, jawaban sejumlah anggota DPR RI seperti Ahmad Saroni dan Nafa Urbach cenderung reaksioner. Puncaknya masyarakat pun marah dan menggeruduk rumah sejumlah pejabat di Indonesia dan menjarahnya. Berikut Warta Kotalive.com rangkum sejumlah rumah pejabat yang digeruduk massa. Yang pertama ada rumah Ahmad Saroni. Ahmad Saroni adalah seorang wakil ketua Komisi 3 DPR RI. Pengusaha distribusi bahan bakar minyak alias BBM itu sudah menjadi anggota DPR sejak tahun 2014. Artinya sudah lebih dari 10 tahun Ahmad Saroni menjadi wakil rakyat. Meski sudah 1 dekade menjadi wakil rakyat, Ahmad Saroni ternyata tidak peka dengan kritik masyarakat terhadap anggota DPR RI. Bukannya evaluasi diri, Ahmad Saroni justru terkesan menantang rakyat saat dikritik soal tunjangan rumah 50 juta rupiah per bulan untuk DPR RI. Puncaknya massa mendatangi rumah Ahmad Saroni di Tanjung Priuk, Jakarta Utara pada Sabtu 30 Agustus sore. Ketika itu masyarakat membabi buta menghancurkan mobil mewah Saroni hingga merusak properti mewah miliknya. Bahkan massa juga menjarah rumah Saroni mulai dari handphone, televisi, mesin cuci, hingga patung Iron Man seharga ratusan juta tidak luput dijarah massa. Bahkan penjarahan tersebut banyak disiarkan langsung oleh warga di sejumlah platform media sosial. Lalu ada rumah Eko Patrio. Setelah penjarahan rumah Ahmad Saroni tersebar, doxing pun terus berlanjut terhadap pejabat-pejabat yang kerap flexing di media sosial. Doxing adalah sebuah tindakan berbasis internet untuk meneliti dan menyebarluaskan informasi pribadi secara publik terhadap seseorang individu atau organisasi. Rumah anggota DPR RI lainnya, Eko Patrio, menjadi sasaran pada Sabtu 30 Agustus malam. Meski Eko Patrio sudah meminta maaf usai rumah Saroni digeruduk massa, hal itu ternyata tidak meredam amarah warga. Warga pun kemudian beramai-ramai menghampiri rumah politisi PAN tersebut. Rumah yang memiliki nilai 150 miliar rupiah yang ada di kawasan elit Kuningan, Jakarta Selatan itu tak luput dari penjarahan warga. Lalu ada rumah Uya Kuya. Tidak berselang lama dari penggerudukan rumah Eko Patrio, rumah Uya Kuya yang juga anggota DPR RI menjadi sasaran berikutnya. Rumah Uya Kuya yang terletak di Pondok Bambu, Durensawit, Jakarta Timur, dijarah pada Sabtu 30 Agustus malam tadi. Sama seperti Eko Patrio, permohonan maaf Uya Kuya nampaknya tidak bisa menahan kemarahan warga. Bahkan Uya Kuya juga mengaku harus kehilangan sejumlah kucing mahalnya yang ikut dibawa warga. Uya Kuya pun mengaku sudah ikhlas dengan penjarahan tersebut. Meski kabarnya polisi menangkap 7 warga yang menjarah rumah Uya Kuya. Lalu juga ada rumah Sri Mulyani. Rumah Menteri Keuangan Sri Mulyani juga dijarah oleh warga pada Minggu 31 Agustus dini hari. Massa mendatangi rumah Sri Mulyani pada pukul 1:30 dini hari. Rumah yang terletak di Mandar Bintaro, Tangerang Selatan ikut dijarah warga. Terlihat warga membawa kursi, guci hingga lukisan milik Sri Mulyani. Usai penjarahan, rumah Sri Mulyani kemudian dijaga ketat aparat TNI. Lalu ada rumah Puan Maharani. Rumah Ketua DPR RI Puan Maharani juga dikabarkan ikut jadi sasaran massa digeruduk pada Minggu 31 Agustus pagi. Dalam video yang beredar, tampak massa yang penuh emosi teriak di depan kediaman rumah Puan memanggil Ketua DPR RI itu untuk keluar. Namun tak ada balasan dari dalam rumah Puan Maharani atas sorakan massa yang meminta dirinya untuk keluar. Makin malam, para massa semakin ramai berkumpul di depan rumah Putri Megawati itu. Namun belum diketahui secara pasti apakah massa berhasil masuk ke dalam rumah Puan Maharani. Hingga berita ini diterbitkan, belum ada informasi mengenai perkembangan kondisi di kediaman rumah Puan Maharani. Jangan lupa subscribe ya!